شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu para wali santri sekalian, para ananda santri PPTQ Ibnu Abbas Klaten, dan segenap hadirin yang hadir pada kesempatan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga bisa hadir kembali dalam kajian adab bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Mu'inulillah Basri MA. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita yang telah kita laksanakan pada malam sebelumnya, yaitu tentang adabu thalibil ilmi, atau adab seorang penuntut ilmu agar ilmunya berkah, bermanfaat dunia dan akhirat, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara kita pada malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Mu'in untuk menyampaikan materi tentang adabu thalibil ilmi. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran ma'jura wal nastami' ilaihi mashkurin ma'jurin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada kemarin malam, yaitu tentang adab thalabul ilmi. Muqaddimah kita katakan, manakala kita dibukakan pintu ilmu dan mengamalkannya, maka sungguh itu adalah pemberian yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu, mengangkat derajat orang yang beriman, dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat yang sangat banyak. Kemuliaan ilmu yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan persaksian ahlul ilmi dengan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya dalam masalah tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan persaksian, dan malaikat pun memberikan persaksian, dan ulul ilmi pun memberikan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dari sinilah kita perlu mempelajari adab di tengah-tengah kita belajar ilmu, dan adab ketika kita sudah menjadi orang yang berilmu, dan adab bagaimana menyebarkan ilmu. Dan di antara keberkahan ilmu ketika kita ingin mencarinya,
setelah apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, pada kemarin malam, dari takut kepada Allah, kemudian akhlak yang baik di dalam muamalah, kita akan membahas adab berikutnya, yaitu ta'zimul ilmi wa ahli. Ta'zimul ilmi wa ahli. Hendaklah kita mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang-orang yang berilmu. Sekali lagi, mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang-orang yang berilmu. Mengagungkan ilmu, melihat ilmu itu sangat mahal, maka kita menjaganya dengan selalu mengulang-ulang, selalu mengingat-ingatnya, mengamalkannya, memuliakannya, sehingga ilmu bukan untuk mencari dunia, tapi ilmu dijadikan sarana mencari yang lebih mulia daripada ilmu itu, yaitu amal soleh dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta ta'zimul ilmi, kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Karena ilmu itu adalah ma'rifatu haqiqatu syai', ma'rifatu haqiqatu syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui hakikat segala sesuatu sesuai dengan realitanya. Dan dari sinilah ketika kita memuliakan ilmu, maka amalan kita harus berdasarkan bimbingan ilmu tersebut. Ketika kita mengetahui keagungan Allah, maka kita mengagungkan Allah. Ketika kita mengetahui bahwa rezeki itu datang dari Allah, maka kita tidak mencari rezeki dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mengetahui, kita mengilmui bahwa Islam adalah din yang paling benar, dan din satu-satunya yang benar, dan din yang bermanfaat, maka dinul Islam kita jadikan pembimbing kita di dalam mengelola alam semesta ini. Ta'zimul ilmi, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang berlawanan dengan ilmu itu. Demikian juga ta'zimu ahlul ilmi. Dua-duanya kita muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kedua-duanya. Dalam hadis sahih, inna min ijlalillahi ihtiram di syaibatil muslim. Ijlal di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairul ghani wal jafi wal imamil muqsid. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan orang tua, memuliakan hafidh Al-Quran, pemikul Al-Quran yang tidak ekstrem kanan ekstrem kiri, serta memuliakan penguasa yang adil. Syekh Zarnuji mengatakan, ma wasala man wasala illa bil hurmah, wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Maksudnya adalah, tidaklah seseorang mencapai sesuatu kecuali ketika seorang itu menghormati sesuatu itu, dan tidaklah sesuatu itu terjatuh atau hilang kecuali sesuatu itu kita hilangkan kemuliaan di hati kita. Orang yang melihat sesuatu itu mahal, contohnya emas, maka dia pegangi terus
dan dia berusaha untuk hal itu tidak hilang. Tapi ketika sesuatu itu dipandang remeh, maka hilang pun jadi tidak berarti apa-apa bagi dia. Maka ahlul ilmi sangat menghormati ilmunya. Dia sebarluaskan, dia ulang-ulang, dia selalu melakukan koreksi terhadap ilmu yang dia pelajari untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Terutama ijladul ilmi, yaitu dengan mengamalkannya. Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Dan tanda kalau kita melihat ilmu yang kita cari dan yang kita dapatkan bermanfaat, pastilah kita mengamalkannya. Maka ketika seseorang tidak mengamalkan ilmu yang baik, maka berarti dia sebetulnya adalah orang yang bodoh. Ya, dia adalah orang yang bodoh. Karena apa? Dia meremehkan ilmunya. Dan sebagaimana kita katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-Yahud al-maghdub alaihim. Al-Yahud itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dikarenakan mereka tidak memuliakan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyamakan orang yang tidak memuliakan ilmu dalam ayat seperti keledai. Dikatakan matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kemuliaan untuk memikul Taurat, kemudian tidak mau memuliakan memikulnya, kamatsalil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, yang memikul kitab. Dikatakan kalais ma fil baidai wal ma'u ala dhahrihi mahmulu. Kalais seperti keledai. Ma fil baidah, mati di tengah-tengah padang pasir, wal ma'u ala dhahrihi mahmulu. Sementara air itu dia pikul di punggungnya. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat ini di dalam surat Al-Jumu'ah dalam rangka menekankan bahwa kaum muslimin tidak seperti orang-orang Yahudi yang diberikan ilmu tetapi perbuatannya berlawanan dengan ilmunya. Adapun orang beriman, ilmulah yang membimbing perbuatannya, ilmulah yang menyinari perbuatannya. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang yang berilmu, terutama ilmu Al-Quran, ilmu Tauhid, tetapi kemudian tidak mau memuliakan ilmunya, kemudian merendahkan dirinya dengan menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, seperti anjing. Watlu alaihi naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha
walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa famathaluhu kamathalil kalb. Bacakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina. Sampaikan kepada mereka berita orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri darinya. Fa'atba'ahu syaitan, kemudian dia mengikuti syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang tersesat. Walau syi'na, kalau kami mau, la rafa'nahu biha, kami angkat derajat dia dengan ilmu itu. Tapi fatabahawa, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan seperti anjing. Dari sinilah ketika seseorang punya ilmu tetapi dia malah mengikuti nafsunya, dan sering terjadi nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang sering terjadi, dan itu tabiatnya hawa nafsu. Sesuatu yang dilarang dia inginkan, tapi sesuatu yang diperintah malah dia tinggal. Orang semacam ini sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, ini wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan dia dalam kondisi dia berilmu. Allah menyesatkan dia dalam kondisi dia berilmu, dan Allah menjadikan di hatinya tutup, telinganya tutup, kemudian matanya disumbat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya karena apa? Karena dia tidak memuliakan ilmunya. Maka orang yang berilmu, cara memuliakan ilmunya adalah hendaklah perbuatannya seindah ilmunya, perbuatannya selurus ilmunya, ilmunya harus membimbing perbuatannya, membimbing pilihannya. Maka ketika seseorang tidak mengamalkan ilmunya, berlawanan dengan ilmunya, maka dia sudah tidak memuliakan ilmu tersebut. Termasuk juga memuliakan ilmu setelah kita ketahui kebenarannya, dan setelah kita bahagia mengamalkannya, maka ilmu itu harus kita sebarluaskan. Ilmu itu harus kita sampaikan kepada orang lain supaya menjadi sinar bagi orang lain. Hendaklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang Al-Qur'anul Karim sebagai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Al-Qur'an itu sebagai ruh, Al-Qur'an itu sebagai nur, Al-Qur'an itu membimbing. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikian kami wahyukan kepada engkau ruh dari kami. Demikianlah kami wahyukan ruh dari kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman,
engkau sebelum tahu ilmu ini, tahu Quran ini, engkau tidak tahu ya apa itu iman, apa itu Quran. Walakin ja'alnahu nura, tapi kami jadikan Quran itu sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, dengannya kami menunjuki orang yang kami kehendaki. Sekali lagi, Anda semuanya yang sangat saya cintai ya, adalah hendaklah ilmu yang kita ketahui sebagai koreksi diri kita. Kita berdusta, sementara kita tahu dusta itu adalah menenggelamkan masuk neraka. Di mana penghormatan kita terhadap ilmu? Iya, kita tahu sholat itu derajat sangat insya Allah, tapi kemudian kita malas-malas. Ya, kita koreksi. Ya, apakah sudah kita menghormati ilmu ini? Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua juga menghormati ahlul ilmi. Ya. Menghormati ahlul ilmi, menghormati ulama, ya. Menghormati ulama, mencintai ulama, ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Urnuji bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidah. Saya adalah hamba orang yang mengajari aku satu huruf. Bahkan dilanjutkan insya'a ba'a ya, wa insya'a istaraqa. Ya, walaupun ini kalau hadis bukan hadis yang maudhu, tapi kalau makna ya, seakan-akan saya akan sangat berkhidmat kepada orang yang mengajari saya satu huruf. Ya, di sini katakan kalau mau, ya, karena aku hamba, ya dia jual. Kalau mau aku diperbudak. Ya, itu pastilah sebetulnya ungkapan untuk memuliakan gurunya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqa haqqul muallimi wa awjabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad hukka ayyuhda ilaihi karamatul li ta'limi harfin wahidin alfu dirham. Ya, aku melihat orang yang paling berhak ya adalah hak muallim, dan yang paling berhak untuk dijaga kehormatan seorang muslim. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika kita tahu bahwa guru kita mengajari kita ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan itulah kemudian kita melihat hakikat kehidupan ini, maka sudah semestinya kita berterima kasih sekali ya dengan guru kita. Kita doakan guru kita, ya, kita doakan guru kita seperti yang dicontohkan oleh subhanallah, dicontohkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dan ini ketika kita bicara kita sebagai murid, ya, nanti kalau kita bicara sebagai guru lain lagi, ya, bahwa seorang guru itu sangat membanggakan muridnya, sangat memuliakan muridnya. Seperti Al-Imam Syafi'i, beliau sangat membanggakan murid imamnya, murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, tidaklah aku tinggalkan di Baghdad orang yang paling wara', orang yang paling wara', orang yang paling afqah, orang yang paling zuhud, melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu imam dalam 8 sisi, dalam zuhud, di dalam wara', di dalam fikih, dalam hadis, begitu. Tetapi kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, coba perhatikan Anda semuanya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian, laqad da'autu lil imam Syafi'i arba'in sanatan fi sujudi. Laqad da'autu lil imam Syafi'i, ya, laqad da'autu lil imam Syafi'i
arba'ina sanatan fi sujudi. Aku telah mendoakan guru Imam Syafi'i di dalam sujudku 40 tahun lamanya. Ya, dan kita tahu ketika gurunya seorang alim, seorang yang saleh, kemudian muridnya juga seorang yang saleh, kemudian mendoakan gurunya, ya pastilah mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan teman-temannya. Maka dia telah mengamalkan ilmu yang luar biasa, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mar'il muslimi fi dhahril ghaibi mustajabun. Ya, dakwatul mar'i muslimi fi dhahril ghaibi mustajabun. Mustajabatun, doanya seorang muslim untuk muslim yang lainnya sangat dikabulkan. Di atas kepalanya wa ala ra'sihi malakun muwakkalun bihi. Di atas kepalanya adalah malaikat yang selalu menunggu untuk mengaminkan doanya. Maka setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat berkata amin walaka mithlu. Amin walaka mithlu. Iya, amin, dan mudah-mudahan engkau juga mendapatkan sepertinya. Jadi ta'zim al-ilm dan ta'zimu ahlul ilmi adalah mengamalkan tuntutan daripada ilmu. Kalau haram kita haramkan, kalau halal kita halalkan, kalau wajib kita jalankan, kalau kemungkaran kita tinggalkan. Ya, kalau hal itu sangat mulia maka kita muliakan, hal itu sangat rendah kita rendahkan. Pamannya ilmu kita tentang dunia, ya, dunia itu kalau tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya, nggak ada nilainya sama sekali. Maka kita meremehkan semua dunia yang tidak ada nilai ibadahnya atau membawa kepada kemaksiatan atau haram. Sebaliknya, ya, kita memuliakan infak, kita memuliakan sedekah, karena itu sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalnya. Adapun ta'zimu ahlul ilmi adalah semua, entah itu teman, entah itu subhanallah, mungkin adik kelas kita, ya, mungkin itu adalah teman kelas kita yang punya ilmu, maka kita muliakan. Kita muliakan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di mana beliau membawa Ibnu Abbas sebagai nama dari pondok kita di majlisnya, majlis syuronya, majlis syuro. Ketika beliau masih belia banget, ya, belum sampai 17 tahun, tapi sudah masuk majlis syuronya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika beliau dikritik bahwa para sahabat juga punya putra sepertinya, maka Umar bin Khattab ingin menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan Ibnu Abbas dengan mendatangkan beliau di lain waktu, dan beliau bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian, apa tafsiran kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para sahabat mengatakan, ya, ini adalah tanda kemenangan Islam, dan ketika Islam kita suruh beristighfar. Kemudian baginda Khalifah bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapat Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, ini adalah tanda kedekatan wafatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah, dan kalau Islam sudah menang, maka beliau sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Maka diperintahkan untuk istighfar, ya, untuk bertasbih kepada Allah.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mengatakan demikian aku pahami. Artinya apa? Baginda Umar bin Khattab sangat menghormati beliau, menunjukkan kelebihan ilmu beliau. Nah, inilah yang kita, ya, mohon maaf, kita para asatidzah, ya, wajib menghormati ananda yang punya ilmu, ananda yang dalam ilmunya, ya. Dan kita ingin meniru apa yang terjadi dulu, di mana baginda Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau usia 17 tahun dan gurunya mengetahui beliau memang sudah ahlinya, maka beliau mengatakan, ya Aba Abdillah, qad ana laka an tufti. Wahai Abu Abdillah, sudah waktunya kau afti, berikanlah fatwa. Faqad ana laka an tufti. Maka beliau berada di Mekah, ya, di halaman Ka'bah, dan di sampingnya ada gurunya yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Setiap kali Sufyan ibnu Uyainah mendapatkan sesuatu pertanyaan tentang fiqhul hadis, maka Sufyan ibnu Uyainah katakan, bertanya kepada Al-Qurasyi ini, pemuda Qurasyi ini. Sementara Imam Syafi'i dalam usia yang sangat masih belia, ya. Kemudian di antara yang disebutkan ihtiram bil muallim adalah tidak berjalan sengaja di depannya, kemudian tidak duduk di tempat duduknya, ya. Kemudian tidaklah memulai pembicaraan kecuali dengan izinnya, kemudian tidak banyak ngobrol di depannya ketika sedang pelajaran, ya. Kemudian tidak memaksa untuk bertemu atau masuk menemuinya kecuali semuanya atas kerelaannya, ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selanjutnya ini sangat penting sekali, ya. Di antara adab talibul ilmi, ya. Di antara adab talibul ilmi, ya, adalah adab pergaulan. Adab pergaulan, ya. Adab pergaulan artinya apa? Bagaimana talibul ilmi, ya, di dalam bergaul dengan temannya, di dalam bergaul dengan masyarakat, di pondok pamannya, dengan ibu dapur contohnya, atau dengan satpam contohnya, itu harus didasarkan atas ihsan dan ihtiram kepada orang lain, ya. Ihsan dan ihtiram kepada orang lain, ya. Karena Al-Qur'anul Karim menekankan tentang itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan pentingnya untuk rifq, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, ya. Khudil afwa, ya, terimalah apa yang mudah bagi masyarakat untuk melakukannya, dan khudil afwa wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah sesuatu yang baik, ya. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, ya. Orang yang beriman menghormati orang lain, memperlakukan mereka dan bersikap kepada mereka seperti dia ingin orang lain bersikap kepadanya. Ini adalah merupakan satu kaidah, wa antati ilan nasi bima tuhibbu an yu'ta ilaih, ya. Engkau memperlakukan orang, ya, sebagaimana engkau ingin diperlakukan kepada orang lain, ya. Jadi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Rasulullah SAW, wakhfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, ya. Hendaklah engkau merendahkan sayang kesombonganmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah, ya.
Dan jika datang kepada orang-orang beriman, maka berikanlah salam kepada mereka. Katakanlah Allah telah menetapkan rahmat. Jadi kita dalam pergaulan sangat menghormati. Tetapi ada satu catatan yang penting sekali. Hendaklah thalibul ilmi mencari teman yang baik, ya. Mencari teman yang baik, kemudian berpaling dari teman yang tidak baik, ya. Ya, jadi wa'rid anil jahilin, artinya ketika, dan ini mungkin saja terjadi walaupun kita tidak harapkan, ada ya Allah takdirkan kita ketemu dengan orang yang ya rusak akhlaknya atau suka berlagak bodoh, ya cuek dengan aturan dan lainnya, maka kita harus menghindari orang tersebut, ya. Kalaupun berinteraksi dalam rangka untuk menasihatinya, ya. Karena apa? Ya. La tasal. Dikatakan apa? Anil mar'i sal'an qarinihi fa innal mar'a bil qarini yaqtadi. Ya. Jangan engkau bertanya kepada seorang, tapi tanyalah kepada temannya, ya. Karena setiap orang itu ya akan meneladani temannya. Ini penting sekali, ya. Karena apa? Ya. Orang itu suka rusak gara-gara temannya yang rusak, ya. Orang-orang itu suka rusak gara-gara teman yang rusak. Maka kita harus memadukan, ya. Ya, kita harus memadukan antara ya menghormati orang, memuliakan orang. Tetapi kemudian kita juga jangan sampai terjebak dengan pergaulan orang-orang yang akan membuat pengaruh kita buruk, ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masalul jalisis su wal jalisis salih, ya. Masalul jalisis salih wal jalisis su kama salib ba'i miskin wa nafikhir. Perumpamaan, ya. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, ya, itu seperti ya penjual minyak wangi dan seperti tukang pandai besi, ya. Ya, pastilah kita tahu orang yang ketika berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, minimal kita dapat hadiah dari dia atau minimal diolesi kita minyak wanginya. Artinya kita minimal akan mendapatkan nama yang baik. Karena apa? Orang akan melihat siapa kita dari teman-teman kita. Ya, ini penting sekali, ya. Yaitu bagaimana kita berlaku ihsan dalam pergaulan, ya, menghormati orang, memuliakan orang, ya, dan tidak pernah kita merasa bahwa kita lebih dari seseorang. Ya, seorang beriman ahlul ilmi itu kalau melihat ada orang mungkin di bawah ilmunya, dia mengatakan subhanallah, dia di atasku. Mungkin ilmu yang didapatkan belum seperti yang kudapatkan, tapi masya Allah akhlaknya, masya Allah amalnya jauh lebih bagus, ya. Dia begitu karena belum sampai. Adapun saya punya ilmu, tetapi saya mungkin banyak belum beramal, maka saya mungkin dosanya lebih banyak. Begitu, ya. Jadi tawadhu, ihtiram kepada orang lain, ya. Tawadhu dan ihtiram kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada satu hal yang ingin kita sampaikan, dan ini ada kaitan dengan pengalaman, ya, selama ini kita lihat. Mohon maaf, kita kembali kepada satu hal. Ada satu yang kelewatan untuk kita ingatkan. Ketika kita ta'zimul ilmi, maka kita juga menghormati kitab, menghormati literasi, ya. Jadi yang sering terjadi di kalangan para santri, kadang-kadang apa? Kitab yang sudah dipelajari ini ditinggal begitu saja, ya. Tidak dimuliakan kitab itu. Itu suatu kesalahan besar, ya. Coba kita lihat ketika Al-Qur'an isinya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menyanjung Al-Qur'anul Karim
bahwa Quran adalah kitab yang tinggi, kitab yang mulia, maka saya harapkan ananda semuanya ya, ta'zimul ilmi ini juga termasuk menghormati kitab, menghormati literasi ya. Jadi hendaklah kita ketika bicara atas dasar kitab, atas dasar sumber referensi yang terpercaya, belajar dari orang yang terpercaya, kemudian menghormati catatan ya, berusaha untuk menghargai catatan itu ya. Karena apa? Ilmu itu tidak akan kekal ya, kecuali dijaga ya, kecuali dijaga. Maka hendaklah saya ingin mengatakan, dengarlah perkataan yang terbaik, catatlah yang terbaik, hafalkanlah yang terbaik, dan amalkanlah yang terbaik. Berikutnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Yaitu ilmu bermanfaat manakala ya, kita sabar dalam mencari ilmu, kemudian kita ya, sabar dalam mencari ilmu walaupun waktunya panjang ya. Kemudian mulazamatul ustaz ya, mulazamatul ustaz. Kemudian az-zakat, ini penting ya. Hendaklah kita berusaha untuk mencerdaskan diri kita ya. Hendaklah kita berusaha untuk ya, mengasah ya, pikiran kita dengan banyak mengulang-ulang pelajaran yang kita ini kan. Dikatakan dan memberikan perhatian ya, memberikan perhatian yang tinggi terhadap ilmu ini. Jangan sampai ya, ilmu itu yang kita pelajari tapi kita berikan sisa waktu kita ya. Ya. Kemudian kita mengulangnya ya, tidak serius ya. Dikatakan al-ilmu in a'taitahu kullak lam yu'ti ila ba'd. Ilmu itu walaupun kita sudah memberikan semua waktu kita ya, tidak akan memberikan kepada kita kecuali sebagiannya. Nah, kalau ilmu ini kita kasih setengah-setengah ya, apalagi kita menganggap itu ilmu tidak bermanfaat ya, maka kemudian hasilnya apa? Kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Saya ingatkan Anda semuanya, ketika kita tidak serius dalam mencari ilmu, ketika kita tidak serius dalam mencatat ilmu, ketika kita tidak serius dalam mengulang-ulang ilmu ya, maka apa? Bisa saja, dan itu yang sering terjadi, orang keluar dari lembaga pendidikan, tapi kemudian ketika ditanya apa yang masih sisa, apa yang masih menempel dalam pikiranmu, apa yang masih menempel di hatimu, ternyata tidak sisa sama sekali. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan ya, bahwa ilmu itu ya, diperlukan adanya keseriusan ya, diperlukan adanya kesabaran di dalam mencari ilmu. Saya ingatkan, sering terjadi godaan, umpamanya salah satunya adalah masalah menghafal ya. Hampir seluruh hufaz ya, seluruh hufaz itu mendapatkan sebagian ayat atau sebagian waktu itu istaqsat ba'dul ayat alih ya. Rasanya sulit sekali, kemudian hampir menyerah ya. Tapi kemudian
ketika seseorang mengulang-ulang, ya, maka kemudian apa yang tadinya itu sulit ternyata sangat mudah sekali. Itu sering terjadi. Nah, ketika seseorang mudah menyerah, ya tidak akan sampai kepada tujuannya. Salah satu contohnya saya sendiri dulu pernah suatu saat melihat atau ingin menghafal surat Ar-Ra'd itu sulit sekali. Ya, saya merasakan kok relevansi antara ayat satu dengan ayat lain, urutan itu kok saya kesulitan untuk mendapatkannya. Saya hampir putus asa, tapi saya paksakan, saya harus menikmatinya. Ternyata setelahnya saya mendapatkan bahwa ayat itu, surat itu begitu indahnya, dan kemudian setelah itu jadi mudah untuk kita hafal. Termasuk juga yang ingin saya ingatkan kepada Ananda semuanya ketika pergi ke pondok, ya. Pondok itu pasti banyak sekali tantangan-tantangan, ya. Tapi jadikanlah itu sebuah tantangan untuk meningkatkan kualitas Anda, ya. Umpamanya mendapatkan teman yang tidak baik, atau kemudian mendapatkan perbedaan karakter antara dia dengan guru-gurunya, itu jangan mudah menyerah, ya. Tetapi katakanlah, di sinilah aku belajar. Aku belajar berkomunikasi, ya. Aku belajar berinteraksi, dan aku belajar bagaimana, ya, memanfaatkan lingkungan saya, memanfaatkan asatidzah saya untuk belajar mengalahkan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Dari kesabaran, ya, kemudian ketekunan, kesabaran, ya, rajin, terus menerus, ya, itu adalah sebuah kunci kesuksesan. Karena apa? Banyak sekali, ya, yang disampaikan oleh para orang-orang yang sukses, mungkin dari sisi kecerdasan, kemampuan pas-pas. Tapi kenapa dia sukses? Karena kesabaran, tidak pernah menyerah, pandai berinteraksi. Berbeda, ada orang yang cerdas tapi ternyata gagal di dalam perjalanannya. Karena apa? Karena ternyata dia tidak sabar, mudah mengeluh, kemudian mudah berputus asa, kemudian mudah bosan, kemudian akhirnya dia mudah sekali meninggalkan sesuatu yang sudah dimulai dikarenakan tidak sabar, kemudian pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dan akhirnya berkepanjangan dan tidak diselesaikan. Ini penting sekali untuk kita sampaikan kepada Ananda semuanya. Ma'asyiral tulab dan ma'asyiral wali aulia umur yang saya muliakan, ya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan adab, karena waktu juga sudah 1 jam, ya. Saya kira ini, dan insya Allah dua kitab ini akan kita selesaikan nanti setelah kita dalam waktu-waktu berikutnya, di dalam majalis berikutnya insyaallah ta'ala. Terima kasih. Wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muin yang telah menyampaikan nasihat pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan insya Allah saya akan membacakan dan langsung dijawab oleh Ustaz Muin. Kita jeda sebentar untuk kemudian kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab.
Ayo mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian, dan silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar terkait dengan ta'zimul ustaz atau ta'zimul masyayikh. Saat ini ada pertanyaan terkait dengan tata krama. Di setiap tempat itu berbeda-beda. Standar untuk ta'zimul ustaz itu seperti apa sih? Oke. Ihtiram kepada ustaz, kepada orang tua itu ada dua sisi. Pertama sisi syariah. Ya, sisi syariah. Salah satunya adalah kalau syariah itu waqfid janahaka atau waqudut min sautik. Enggak usah teriak-teriak. Kemudian juga ada sisi-sisi bil ma'ruf itu adalah adat di situ. Dan pastilah itu diketahui dengan tajribah, dengan pengalaman dan dengan logika. Kita tahu ya, kata umpamanya dalam kata lu ya, gue ya, itu tidak pantas diucapkan dengan orang guru. Jadi batasnya adalah batas adat di setiap kampung. Jadi kalau kita tahu ustadz itu aslinya dari mana, dari Jawa, mungkin berbeda cara bicara dengan orang dari Sumatera, dari Batak pokoknya. Ya, jadi kita harus memperhatikan adat, kita harus kenal adat. Itulah pentingnya kita tahu adat, ya, adat yang baik, adat yang tidak berlawan dengan syariah, itu harus kita ikuti. Yang kedua ada yang bersifat syariah. Ya. Kalau yang syariah, ya contohnya masalah halal haram, ya, itu harus kita pegang dalam hal itu. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana cara untuk menguatkan hati agar tidak menyerah dalam menuntut ilmu? Dari Taki Abdul Rahman. Ya, indah pertanyaannya, terima kasih. Agar supaya kita tidak mudah menyerah dalam mencari ilmu. Pertama, kalau kita tahu bahwa ilmu itu nilainya tinggi di sisi Allah, ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Karena orang yang ahlul ilmi ini sampai mereka itu dimuliakan oleh Allah di hari akhirat kelak. Ya, wa qala alladziina utul ilma, itu masih bicara tentang akhirat dalam surat apa? Surat Ar-Rum ya. Laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Jadi ketika kita melihat bahwa ilmu itu sangat mahal, lebih mahal daripada dunia dan sisinya, pasti kita sabar. Coba kita lihat orang yang mencari duit itu begitu sabarnya dalam mencari apa? Mencari harta. Nah, mestinya ilmu kita harus lebih sabar lagi, itu pertama. Yang kedua, kita tahu dengan cara meneladani para ulama. Subhanallah, ulama-ulama dulu itu sabarnya mencari ilmu itu, contohnya para sahabat. Banyak para sahabat tinggal di Medina, cuma mendengar satu hadis, perawinya itu di Mesir. Sahabat itu melakukan safar dari Medina sampai Mesir, kemudian bertanya, dijawab, setelah itu balik lagi ke Medina. Nah, contohnya ada namanya Muhammadunul Arba'ah, dari Muhammad bin Jarir Tabari, kemudian Muhammad Al-Marwazi. Itu empat itu belajar ilmu sampai kelaparan. Yang indah banget ceritanya dia. Jadi Muhammadunul Arba'ah ini namanya Muhammad, empat-empatnya namanya Muhammad.
kelaparan kemudian bilang, udah kita udah kuat tuh, pokoknya di antara kita harus apa namanya keluar untuk cari makanan, gimana caranya? Bah, giliran kalau nggak salah Muhammad Al-Marwazi itu ya yang dapat giliran keluar. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya ya udahlah saya tak sholat dulu gitu. Dengan sholat mohon kepada Allah. Tiba-tiba setelah selesai sholat ada yang ketuk pintunya. Ketuk pintu. Apakah di sini ada Muhammad Fulan, Muhammad Fulan, Muhammad Fulan? Iya, ada apa? Langsung ada membawa uang besar banyak itu dilemparkan. Iya, ini Muhammad bin Qulun wali Madinah itu mimpi di sana ada 4 orang Muhammad dalam kondisi kelaparan, mereka pula ini, tolong dibantu. Subhanallah. Artinya apa? Bukan itunya. Bagaimana mereka itu sampai pada derajat kekurangan, tapi tetap sabar dalam cara ini. Ya, kalau coba kita lihat para ulama seperti Imam Hakim, Imam Bukhari, itu gurunya sampai 2000 guru, dan setiap guru itu ya menghafal ilmu dari mereka. Ya, jadi ketika kita melihat bagaimana sabarnya ulama dalam mencari ilmu, subhanallah, ya kita pasti mengatakan apa yang kita lakukan belum seberapa, kemudian pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mulazamatul ustaz? Ya. Dulu para ulama-ulama ya, itu kalau cara belajarnya mereka ini sebetulnya masih bab berikut ya, berikut cara mencari ilmu ya, itu ingin mengambil setiap ustadz itu ilmunya yang paling menonjol sampai selesai total. Contohnya Imam Syafi'i belajar dari Khalid Jinji, belajar dari Sufyan bin Uyainah sampai selesai semuanya. Setelah selesai kemudian langsung mana imam lagi yang bisa saya datang kepada beliau? Oh ada apa? Imam Malik. Terus apa buku yang diajarkan? Buku yang diajarkan adalah kitab Muwatta. Beliau kemudian mencari kitab itu Muwatta itu. Dia hafal selama 12 hari. Setelah itu datang kepada Imam Malik, mulazamah, selalu nempel dengan Imam Malik, ingin membaca semua karangan-karangan Imam Malik yang dia ingin ambil ilmu darinya. Itu namanya mulazamah. Jadi tidak akan meninggalkan satu ustaz kecuali ilmu yang dia ambil darinya sudah dihabisin semuanya. Begitu mulazamah. Ya. Baik, ada pertanyaan dari wali santri. Masih tersisa 9 hari waktu bersama sebelum mengantar anak kami ke pondok. Apa yang bisa kami lakukan untuk mengajarkan akhlak dan adab untuk anak kami agar tidak terlalu membebani ustaz ketika berada di pondok? Iya. Kita kemarin tahu ya bahwa ilmu yang menurut Syekh Jurunji itu adalah ilmu hal. Coba sekarang ibu atau bapak mengajari anaknya apa yang diajarkan oleh Rasul ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua. Apa yang diajarkan Rasul ketika melihat orang yang di bawah kita. Ya, apa yang ya diajari Rasul ketika kita sedang makan bareng. Apa yang diajari Rasul ya ketika melihat ada orang yang membutuhkan, orang yang lemah. Itu insya Allah itu yang perlu. Salah satu contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tengah masyarakat sahabat itu ada yang tingkat ekonominya ada yang lemah, ada yang ada yang kuat. Kemudian yang kuat membantu yang lemah. Tapi kemudian sebagian orang yang kuat itu merasa dirinya punya kelebihan dibanding orang yang lemah. Apa kata Nabi? Innama tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tiada lain kalian itu ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang yang lemah. Jadi kalian itu sebetulnya harus terima kasih pada orang yang lemah. Karena apa? Gara-gara orang yang lemah itu
kalian dikasih rezeki oleh Allah. Jadi supaya tidak membebani ustaz ya, terutama bagaimana seharusnya sifat thalibul ilmi. Yang paling penting adalah integritas. Kita belajar ilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu setiap kali kita dapatkan. Insya Allah kalau itu, maka kalaupun ada kekurangan karena belum tahu, sehingga ketika sudah tahu pasti anak itu akan mengamalkannya. Dan katakan bahwa nak, engkau bukan orang yang berilmu kecuali kalau engkau mengamalkan ilmu. Karena apa? Bedanya orang yang berilmu dengan flash disk, bedanya orang yang berilmu dengan kaset. Kalau itu hanya menyimpan ya, menyimpan narasi, kemudian bisa mengeluarkan lagi. Tapi kalau orang berilmu bukan hanya menyimpan, tapi dia mengamalkan. Maka dikatakan qul lil ilmi ru'atan, atau qul lil ilmi ra'iyan wala takun lil ilmi rawiyan. Jadilah dirimu dengan ilmu itu orang yang memelihara ilmu dengan mengamalkan, dan jangan hanya sekedar meriwayatkan atau hafal saja. Ya, terima kasih atas perhatian Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa ngajari adab yang baik, adab makan, adab pergaulan ya, adab berbicara, adab berinteraksi dengan orang lain. Insya Allah itu sangat membantu kita. Terima kasih. Ustaz, kalau kita diharuskan bergaul dengan anak yang baik dan menghindari teman yang buruk, terus siapa yang akan berteman dengan teman yang buruk itu, dan bagaimana cara kita mengajak dia kepada kebaikan? Sebenarnya batasannya sampai di mana, Ustaz? Ya, jadi bergaul, berteman berbeda dengan berinteraksi. Kalau bergaul dalam arti sering duduk, sering ngobrol, sering diskusi, itu Allah mengatakan kepada Rasulnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar-sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah setiap pagi dan sore hari. Tetapi kalau untuk orang yang rusak, orang yang nakal, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi kita berinteraksi nggak dengan dengan orang-orang yang nakal? Kita berinteraksi, tapi dalam rangka bukan pergaulan, berteman, kedekatan enggak, tapi dalam rangka menasehati, kemudian memberikan masukan, barangkali mendakwai itu. Tetapi keakraban, kebersamaan harus dipilih orang-orang yang baik. Karena apa? Ketika kita akrab-akrab dengan orang yang rusak, sementara kita tidak memiliki misi untuk mendakwainya, maka ada makna seakan-akan kita setuju dengan kerusakan yang dilakukan. Yang kedua, bisa saja kita terseret ikut-ikutan ya. Karena sudah ada yang cerita ya di antara para santri ya, bahwa ada anak santri itu nggak suka, artinya tidak suka dengan film Korea, tapi karena bergaul dengan teman-teman yang suka film Korea, kemudian diceritain terus, akhirnya dia suka. Ini repot juga ini. Jadi ada beberapa kejadian ya, di mana mereka itu sepakat. Ini latar belakang pendidikan dulu gitu, lihat dulu. Jadi ada geng, kan pokoknya kita semua harus pacaran. Ya, akhirnya ketika melanjutkan pendidikan lebih tinggi, itu semuanya masih tetap dipegang. Ini kan bermasalah besar. Jadi saya katakan boleh bergaul untuk mendakwai, bukan untuk berteman. Terima kasih. Nah, terkait dengan dakwah, Ustaz, ingin berdakwah tapi rasanya ilmu masih kurang. Apakah kami harus fokus menuntut ilmu dulu baru mengajarkannya kepada orang lain? Dakwah itu bukan disyaratkan harus jadi alim ulama. Tapi dakwah itu disyaratkan yang kita dakwahkan kita ketahui. Umpamanya kita tahu kalau sholat itu wajib, dan itu semua orang tahu, nggak apa-apa kita mengajak orang untuk sholat. Kita tahu bahwa ihtiram ustaz ya, itu baik ya, bahwa
ihtiram ahlul ilmi itu baik, maka kita ajak itu ya. Jadi harus kita bedakan antara taklim dengan dakwah. Dakwah itu balighu anni walau ayah ya, mengajak sesuatu yang baik dan semua tahu kalau itu baik ya. Karena apa? Sesuatu yang baik itu akan tersebar kalau didakwahkan ya, sebagaimana keburukan akan tersebar kalau didakwahkan pula ya. Ustaz, mohon dijelaskan dengan bahasa yang mudah karena yang nonton banyak anak SD juga. Masya Allah. Permohonan. Oke, selanjutnya ini Ustaz, setiap anak kan unik ya Ustaz. Sebegitu uniknya sehingga terkadang orang tua bisa keteteran dalam mengingatkan anak zaman milenial ini. Mohon diberi penguatan amalan doa dari Ustaz. Amanah doa. Amalan doa. Amalan doa. Doanya bagus yang diajarkan oleh Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati ya. Itu surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Usia 40 doanya itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, doronglah aku untuk mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku ya. Dan supaya aku bisa beramal saleh yang kau ridhoi dan perbaikilah keturunanku. Jadi kebaikan keturunan itu dari Allah. Allah yang memperbaiki, maka kita doa wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku, inni tubtu ilaika, aku tobat kepadamu, wa inni minal muslimin. Kemudian doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah saya orang yang menegakkan sholat, demikian juga anak keturunanku ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya. Terima kasih. Ya, ini bagaimana supaya semangat kami selalu membara dalam menuntut ilmu dan tidak mudah lupa dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Saya katakan, ketika kita tahu bahwa ilmu itu bermanfaat, ilmu itu mulia, maka kita harus mengulang terus. Ya, kita katakan mulianya para nabi dengan ilmu, mulianya para ulama dengan ilmu, dan mereka mempelajari ilmu sejak kecil, dan mereka walaupun dah apa tapi mencatat dengan baik, dan mereka selalu mengulang-ulang terus. Ya, jadi salah satu motivasi dalamnya itu apa? Hendaklah kita itu innallaha yuhibbu ma'anil umur. Sesungguhnya Allah itu menyukai perkara-perkara yang tinggi. Jadi kalau kita belajar, jadilah cita-cita kita menjadi rujukan dalam ilmu yang kita pelajari. Coba kita lihat Rasulullah SAW memuliakan ahlul ilmi. Akbar ummati, ya, orang yang paling tahu dalam peradilan di antara umatku. Jadi ditunjukkan ini orang yang menjadi rujukan, yaitu Ali bin Abi Thalib. A'lamu ummati bil halal wal haram. Ya, a'lamu ummati bil halal wal haram. Bahwa orang yang paling tahu di antara umatku tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Maka coba kita lihat, ada satu hal yang saya ingin bisikkan di hati seluruh Ananda semuanya dan orang tua ya. Teladan kita apa? Adalah ambisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Innama tunalu al-imamah bis-sabri wal yaqin. Jadi Nabi Allah mengatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun inni ja'iluka lin-nasi imama.
Kami telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian yang banyak. Setelah itu ternyata fa'atammahu, menuntaskan. Fa'atammahu, jadi jawab itu tuntas gitu kan. Kemudian apa hadiahnya? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau imam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin jadi imam sendirian, tapi beliau ambisi imam itu dari keturunannya. Maka wa min dzurriyyati, keturunanku juga enggak. Ya Rabb, keturunanku. Ternyata dikabulkan enggak? Dikabulkan. Hanya saja ada syarat, la yanalu ahdi dzalimin. Yang zalim enggak dapat, tapi semuanya dapat. Buktinya apa? Kecuali yang zalim. Dikatakan seluruh nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari keturunan beliau. Jadi apa? Dengan melihat begitu, maka kita sabar, ya. Jadi untuk menjadi imam, untuk menjadi teladan. Dan ini apakah hanya untuk Nabi Ibrahim? Tidak. Kan doa kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Ya. Baik Ustaz. Ini dengan belajar setiap hari kadang-kadang ada rasa sedih, letih, bahkan sampai naudzubillah merasa bosan dalam menghafal Al-Quran. Itu cara mengatasinya bagaimana Ustaz? Katakan bahwa itu semua dari setan. Aslinya kesedihan itu kan gak ada. Masuk dengan Quran sedih, bosan. Quran itu kalamullah, kita bicara dengan Allah. Masa ini katakan ini adalah godaan dari setan. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala kelezatan dan baca Quran. Maka bagaimana aku bosan? Aku bosan berbicara dengan Allah. Aku bosan mengulang-ulang kalamullah. Paksakan diri untuk menikmati kalamullah. Maka insya Allah dengan cara apa? Pelajari maknanya, pelajari faedah setiap apa yang kita hafal, ya. Karena apa? Ya, kita lihat pamannya. Dengerin baik-baik. Ada seorang anak kecil juara 1 di dalam tahfidz Quran. Kemudian dibilangin, nah besok bacanya di depan presiden. Anak itu nangis. Nangis, gitu kan? Loh, kenapa nggak nangis? Takut ya? Enggak. Lah ada apa? Capeknya apa? Saya cuma berpikir bagaimana orang itu merasa bangga ketika membaca Quran di depan presiden. Aku ini bayangkan bagaimana aku nanti membaca di depan Allah. Karena apa? Dikatakan yuqalu liqari'il Quran iqra warqa wartaqi fa iqra warqa wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan naiklah derajatmu. Bacalah sebagai membaca dunia. Sesungguhnya derajatmu di surga di akhir ayat kau baca. Jadi insya Allah kalau kita punya itu, apalagi semakin banyak mengulang, semakin lupa, semakin banyak, berarti apa? Pahala kita semakin banyak. Dan menunjukkan cinta kita kepada Allah semakin kuat. Maka insya Allah satu saat pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustaz, ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa ilmu kita itu istidraj atau tidak? Ya, bagus sekali. Istidraj itu apa? Melulu ya. Kita punya ilmu, tapi kelakuan kita jauh daripada ilmu, itu istidraj. Kita punya ilmu, dan setiap tambah ilmu, tambah mantap ilmu kita, tambah tawadhu kepada Allah, tambah merasa kurang. Maka insya Allah itu kenikmatan dari Allah. Coba kita lihat orang yang berilmu itu, masya Allah, terus dan tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa paling terbaik. Terus kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau. Coba ayat yang pertama kan, ayat sabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat la yashurun. Apakah mereka menyangka ketika kami kasih tambah anak, tambah harta,
kami segerakan kebaikan. Oh, bahkan mereka nggak sadar kalau itu sebetulnya istidraj bagi mereka. Kemudian innalladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Allah selalu was-was, amal saya sudah barangkali belum diterima, tobat saya benar-benar terus. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka dengan ayat Allah beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak menyekutukan Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma atau, mereka selalu memberikan kontribusi apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka selalu bergetar, takut sudah berinfak tapi masih takut. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka apa yang bersegera kepada kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka yang terdepan. Dikatakan gini, Ibunda Aisyah, ya Rasul, apakah yang dimaksud mereka takut kepada Allah itu karena berzina kemudian takut, kemudian mencuri takut? Itu bagus, tapi kata Rasulullah, mereka sudah jihad, mereka sudah infak, mereka sudah mengajar, mereka sudah, tapi masih takut amalan mereka belum diterima oleh Allah, maka mereka selalu meningkatkan amalannya paling depan sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad? Kapan kita istirahat Imam Ahmad? Anda boleh istirahat ketika awal mula kaki Anda menginjakkan kaki di tanah surga, itu baru istirahat. Sebelum itu orang beriman selalu fi kabar, dalam susah payah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sayang sekali dengan hafalan hadis Al-Quran dan tafsir yang selama ini saya hafal. Bagaimana caranya agar semua itu tetap berada bersama saya, tidak lupa dan bisa saya amalkan? Pertama, hadis itu supaya hafal diamalkan. Mengamalkan ilmu itu menghafal. Artinya dukungan untuk menghafal. Yang kemudian memang harus diulang-ulang. Harus dimurajaah. Kemudian disebarkan kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita menyebarkan kepada orang lain, kita dituntut untuk menghafalnya dan dituntut untuk tepat apa yang kita sampaikan. Karena Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengarkan ucapanku kemudian menyampaikan sebagaimana dia dengar. Jadi Masya Allah, antum hafalan hadis banyak, itu termasuk orang yang didoakan oleh Rasul, ya. Rahimallahu nabdarallahu imra'an sami'a. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang berseri-seri, ya, orang yang mendengar ucapanku dan menghafalnya. Untuk itu ketika antum merasa ini mahal, disampaikan pada orang lain, disebarluaskan, diamalkan, diulang-ulang. Maka salah satu di antara syarat diterimanya hadis itu, atau dikatakan sahih, kalau perawi yang menjadi transmisi sebuah hadis itu dia apa? Benar-benar dobit apa? Benar-benar memelihara hafalannya, tidak tambah tidak berkurang satu huruf pun, kemudian apa? Memelihara catatannya, tulisannya. Demikian. Nah, itu bagaimana caranya Ustaz? Supaya khusyuk, konsentrasi penuh dalam ibadah dan belajar. Orang itu khusyuk kalau menikmati. Iya, kalau orang menikmati itu khusyuk. Tapi kalau nggak menikmati nggak khusyuk, gitu kan. Jadi renungkan. Mohon maaf, ini penting banget ya. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu hanya rutinitas. Nggak nikmat, tapi coba kita betapa nikmatnya. Dengan ilmu ini aku kenal dengan Allah. Dengan ilmu ini aku kenal akhirat. Dengan kenal ini aku tahu tipuan dunia. Masya Allah, pasti akan nikmat itu. Iya. Jadi gini, ada satu hal ya. Kalau kita ingin mengetahui nikmatnya suatu kenikmatan, itu tampak ketika sedang hilang. Orang tahu nikmatnya sehat ketika sakit. Orang tahu nikmatnya tauhid ketika melihat kesyirikan. Coba kita lihat orang-orang Bali, semuanya disembah, pusing waktunya habis untuk itu. Berarti apa? Tauhid itu nikmat. Kita hanya menyembah kepada Allah, yang lainnya kita manfaatkan. Pahamnya begitu. Jadi apa?
kita harus menghormati, ya. Menghormati ilmu itu dengan mengetahui faedahnya, dan untuk tahu faedahnya maka kita tahu kehinaan lawannya kebodohan. Maka insya Allah dari situlah kita akan bisa khusyuk, ya, ketika kita menikmati sesuatu, ya. Dalam Islam itu ada nikmat ilmu, ada nikmat iman, la qata'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dan lainnya, ya. Ustaz, bagaimana supaya kami bisa mencapai derajat ilmu seperti Ustaz Muin? Ya, saya belum apa-apa. Saya hanya thalibul ilmi yang setiap hari selalu ingin mencari faedah, ingin mencari ulama yang kita bisa bisa kita ambil. Dan alhamdulillah, ya, saya sangat berbahagia ketika saya punya kenalan yang dari Palestina, dari Hamas, yang setiap hari selalu ngasih kata hikmah. Di sana ada saudara kita masuk di grup-grup ahlul ilmi. Kemudian saya merasa, ya, bahwa saya harus merekut ilmu sebanyak-banyaknya dalam grup ahli fikih, grup ulama, grup para mujahidin yang selalu memberikan faedah, ya, sharing ilmu, ya. Jadi mendapatkan itu kenikmatan ketika kita merasa bahwa saya harus mengambil ilmu dari orang lain, saya harus ihtiram ilmu orang lain dari siapapun. Marilah kita belajar seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mau belajar dari seekor burung, ya. Coba bayangkan, burungnya ngomong apa? Ahattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'i yaqin. Padahal waktu itu Sulaiman mengatakan, wa tafaqqadat ma la aral hud am kana minal ghaibin. Aku enggak lihat Hud. Apakah termasuk orang yang absen? Aku akan sembelih dia, aku akan siksa dia. Perkataan Sulaiman begitu kuatnya, tapi kemudian burung datang. Ahattu bima lam tuhit bih. Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang enggak ketahui. Aku datang dari negeri Sabah dengan berita yang yakin. Aku melihat, ternyata Nabi Sulaiman mau mendengari dengan baik. Jadi ayo kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari siapapun, entah dari anak kita, entah dari teman kita, entah dari siapapun, ya. Dan masuklah dalam grup-grup orang-orang yang soleh, ya. Jadi salah satu di antara yang membahagiakan saya itu ketika terjalin persaudaraan, saling cinta mencintai. Ada satu kelezatan yang luar biasa ketika saya di Saudi Arabia, itu dikumpulin dengan orang-orang soleh dari berbagai negara. Kemudian ada yang dari Mauritania yang sudah jadi ulama-ulama besar. Itu telepon saya mengatakan, akhi saudaraku, saya mohon kepada engkau, ya, engkau jangan melupakan mendoakan aku dalam sujudmu. Aku tidak lupa mendoakan sujud. Subhanallah, bagaimana kebahagiaan kita merasa saudara kita selalu mendoakan kita dalam sujudnya. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Maka caranya apa? Ayo kita jalin pergaulan dengan ahli sholat. Karena apa? Pergaulan dengan semua itu ada silaturahim masing-masing, ya. Silaturahim pedagang dengan dagangnya, silaturahim dengan politiknya. Lah kita silaturahim dengan para ulama. Maka apa silaturahim? Dengan ilmunya. Silaturahim dengan orang saleh dengan kesolehannya. Maka kita insya Allah akan mendapatkan manfaat dari mereka. Ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Masih ada pertanyaan yang lain, tapi kami mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Dan insya Allah kajian bersama Ustaz Muin kita laksanakan setiap malam Rabu dan malam Kamis, Ustaz, ya. Iya. Malam Rabu dan malam Kamis. Nanti insya Allah bisa dilihat kajian ini di FB Ustaz Muin atau di channel YouTube Ibnu Abbas. Jadi kalau nanti di channel YouTube